mengontrol emosi itu kan pastinya kita terkadang yang namanya emosi itu lepas. Jadi nggak bisa namanya emosi terkadang jauh dari ibaratnya nggak bisa kita kira-kira atau momennya kapan itu kan nggak bisa tiba-tiba meledak gitu aja. Nah yang paling terpenting adalah gimana caranya kita tuh nggak marah di depan anak ya gitu, nggak di depan anak aja sih atau di depan orang-orang banyak gitu. Gimana caranya kita bisa membatasi diri nih di saat kita emosi, oh kita mundur dulu, jangan langsung kita ledakan emosi itu terhadap anak. Bagaimana caranya kita menetralkan diri dulu nih, istighfar dulu, tenangin diri dulu, baru abis itu kita ngobrol sama anak kita. Tapi kalau dalam keadaan emosi kita ngomong udah otomatis apa yang kita bicarakan ke anak udah pasti bahasanya itu nggak bakal bisa kita kontrol dan itu yang berbahaya gitu. Eva, untuk sharing dengan Mas Sony sendiri untuk menjaga mental health anak-anak, ya. Sharingnya seperti apa sih? Ya, sharingnya adalah yang paling terpenting gimana kita tahu bahwa peran untuk kesehatan mental anak-anak, mengasuh anak-anak itu adalah bukan tanggung jawab seorang ibu aja, tapi andil seorang bapak itu harus adanya kerjasama nih antara aku sama suami gitu loh. Dan alhamdulillahnya sebenarnya kalau kita sebagai seorang istri mau bicara, mau ajak untuk suami untuk berkomitmen menghargai, kita bisa menghargai suami juga bisa menghargai istri, sama harus saling menghargai dan berdampingan gitu loh untuk mengasuh anak. Insya Allah kedepannya anak-anak kita akan mempunyai kesehatan mental yang baik gitu. Menurut Mbak Fairuz selama ini kesehatan mental ibu itu apakah sudah cukup diperhatikan? Ya, yang paling terpenting adalah kalau dibilang cukup atau belum itu semua tergantung dari pribadi masing-masing. Karena tapi kalau saya lihat dari tingkat banyaknya kesehatan mental yang terganggu ini berarti masih belum cukup gitu loh. Belum cukup gimana caranya? Memang kita harus memberikan lagi fasilitas dan sarana agar kita para kaum perempuan nih lebih diperhatikan lagi gitu loh. Salah satunya dengan adanya acara-acara yang seperti tadi ini sangat mensupport gitu loh untuk orang-orang yang mungkin nggak semua orang tuh mau bicara, nggak semua orang tuh mau konsultasi, tapi dengan adanya seminar-seminar seperti ini tuh ikut membantu juga gitu. Jadi kalau menurut aku ya harus lebih diperbanyak lagi fasilitas-fasilitas untuk kesehatan mental, untuk memotivasi para ibu-ibu, kaum perempuan, bahkan dari sebelum mereka menikah itu mereka sudah harus diberikan edukasi seperti ini agar nantinya di saat menikah tuh mereka lebih matang lagi dan rentan terjadinya kesehatan mental tersebut gitu. Apa sih menurut Mbak Fairuz pentingnya bahagia itu dan dampaknya mungkin terhadap ibu dan anak, kemudian bagaimana Mbak Fairuz sendiri menerapinnya gitu? Bahagia itu harus kita lakukan dan itu berawal dari mindset kita dulu gitu. Kalau mindset kita juga bisa berpikir bahwa oh kita bahagia, yang paling terpenting adalah gimana caranya kita bisa bahagia kalau kita selalu bersyukur. Nah apa yang harus kita lakukan? Jangan terus lihat ke atas tapi lihat ke bawah. Dengan kita ngelihat ke bawah masih banyak orang-orang yang kekurangan, masih banyak orang-orang yang hidupnya itu tidak seberuntung kita. Nah itu kita akan tahu makna arti bersyukur dan akhirnya kita bisa bahagia. Kamu sendiri menjaga mental health sendiri apalagi di dunia selebriti ya? Iya benar. Kemarin juga anak udah pada gede terus ya. Mas Sony sebenarnya sempat sakit juga. Ya. Seperti apa sih menjaganya mental health? Menjaganya yang tadi aku bilang dengan berbagai macam permasalahan hidup yang pernah aku alamin. Sampai akhirnya kemarin suami juga sempat sakit. Ujian Allah itu aku jadikan sebuah pertanda bahwa Allah itu sayang sama aku gitu. Sayang sama aku, makanya aku diuji lagi kesabarannya. Gimana caranya aku bisa menangani semua permasalahan ini gitu. Karena kan manusia itu tidak akan diuji di luar dari batas kemampuannya. Dan alhamdulillah aku bisa mengalami semua prosesnya dengan baik karena koneksi aku sama Allah tuh benar-benar aku bangun dengan kuat. Dan akhirnya aku bisa melalui semua itu dan diberikan hasil yang baik juga sama Allah. Tapi pernah mengalami satu momen gak yang membuat kamu akhirnya sempat ke psikolog apa seperti apa? Pernah gak sih? Pernah. Waktu zaman aku ke psikolog itu zaman waktu permasalahan yang dulu. Dan alhamdulillahnya menurut aku kita jangan yang namanya takut ke psikolog. Orang yang ke psikolog itu bukan orang gila loh, enggak. Jangan sampai kita pikir, aku gila ya gue harus ke psikolog, enggak. Ke psikolog itu terkadang kita ada permasalahan-permasalahan hidup yang terlalu memang berat, yang kita nggak bisa ngomong sama orang biasa, tapi kita butuh tenaga ahli. Dan menurut aku dengan adanya kita bisa konseling dan akhirnya kita bisa ngobrol, kita mempunyai sebuah jawaban dan akhirnya kita bisa hidup lebih sehat lagi.
Berbicara soal yang ketergantungan gadget tadi, ini pemerintah ada wacana untuk pembatasan gadget 16 tahun ya. Kalau di Australia, nah itu gimana? Mendukung nggak? Aku sangat mendukung 100% karena itu yang aku tunggu-tunggu. Indonesia juga melakukan hal yang sama agar masyarakat anak-anak Indonesia ini tidak diperbolehkan menggunakan media sosial di bawah 16 tahun karena itu adalah salah satu cara yang terbaik agar menjaga kesehatan mental anak-anak Indonesia. Dan karena memang kita nggak bisa nih memfilter semuanya gitu kan, nggak semuanya bagus di media sosial gitu, dan filternya itu nggak ada. Bayangkan orang-orang yang membangun dan membuat sebuah orang-orang yang membangun dan membuat YouTube mempunyai handphone aja bisa nggak memperbolehkan anak-anaknya menggunakan itu. Berarti kan mereka tahu bahayanya gadget itu seperti apa. Jadi sudah saatnya kita bisa membatasi gitu. Dan yang tadi aku bilang, bukan berarti gadget nggak boleh dipakai sama sekali. Kita harus bijak. Kalau memang kita perlukan, kita pakai gitu loh. Tapi kalau udah setelah itu udah jangan sampai kita ketergantungan sama gadget gitu. Dan ini adalah yang paling terpenting, bagaimana caranya pemerintah Indonesia berani bisa dan melakukan peresmiannya bahwa anak di bawah 16 tahun tidak boleh menggunakan media sosial. Mungkin ada tips Kak Faiz soal tadi anaknya kan baru 12 tahun ya, baru 12 tahun nggak pegang gadget sama sekali. Nah, bagaimana tipsnya agar anak tidak keterganggu dengan gadget itu sendiri? Ya, anak aku 12 tahun, mereka bahkan nanti ini insya Allah April nanti udah usia 13 tahun tidak menggunakan gadget sama sekali. Karena gini sih, kita harus membangun koneksi kita sama anak gitu. Sebenarnya yang dibutuhkan anak itu kan bukan gadget. Kalau seandainya bisa ditukar, ini adalah tipsnya adalah bagaimana caranya kita selalu ada untuk anak di momen-momen pentingnya dia gitu. Dan sebenarnya anak itu akan lebih senang bisa bermain dengan orang tuanya, benar-benar bisa bersosialisasi sama orang tuanya, bisa jalan-jalan, quality time sama orang tuanya. Karena kalau seandainya mereka boleh memilih dan hatinya mereka bicara, pasti mereka akan mikir ditukar gadget sama orang tua, pasti mereka akan lebih memilih orang tuanya karena memang seasik itu. Tapi inget ya, nemenin anak bukan berarti kita main gadget juga. Jadi kita juga harus memberikan contoh yang baik karena ingat bahwa anak itu adalah cerminan orang tuanya. Jadi kalau buat aku, jangan kita suruh anak kita terus belajar tapi orang tua juga nggak mau belajar. Kita juga sebagai orang tua juga pasti punya kekurangan kayak gitu.